kita kali ini akan membahas mengenai salah satu pola dari candlestick, yaitu adalah shooting star. Halo teman-teman, video ini khusus untuk kelas gainhunter.com/free ya. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai salah satu pola dari candlestick, yaitu adalah shooting star. Kalau teman-teman belum tahu bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Saya perlihatkan terlebih dahulu. Ya, bentuknya itu seperti ini. Ini lawannya ya. Jadi saya hapus dulu untuk lawannya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Saya gambarkan lagi aja mungkin ya. Pertama itu adalah adanya kepala di bawah ya, karena namanya adalah shooting star ya. Jadi arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah bintang jatuh. Nah, bintang jatuh itu kan wajarnya ada kepalanya di bawah dan ekornya itu ada di atas. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini teman-teman. Jadi pertama ini adalah badan candlesticknya ya. Di dalamnya itu kalau warna hijau kan artinya di sini harga pembukaan ya. Terus di sini adalah harga tutup. Nah, candlestick itu nggak akan lengkap tanpa adanya shadows ya, atau ekornya. Di sini harga tertinggi atau ekornya itu punya jarak yang cukup jauh ya. Nah, di sini adalah tertinggi. Kemudian di bawahnya ini adalah harga terendah, ekor bawahnya atau ya harga terendahnya ya. Nah, inilah yang disebut sebagai shooting star, pola candle shooting star. Nah, untuk candle shooting star itu nggak peduli warnanya merah ataupun hijau atau warna yang lain ya, warna hitam atau putih terserah ya. Perbedaan warna ini kalau di candlestick itu kan menandakan perbedaan dari harga penutup dan pembukanya itu ada di mana ya. Kalau harga penutup untuk yang warna merah ini kan berarti ada di bawah ya, ini tutup, ini bukanya. Artinya kan candle ini candle turun gitu ya. Tapi untuk pola dari shooting star itu sendiri nggak peduli untuk warnanya, mau merah mau hijau, tetap ini adalah pola dari shooting star ya. Nah, pola dari shooting star ini menandakan akan terjadinya arah bearish ya. Dia intinya munculnya, kalau dia munculnya pada tren naik, akan terjadi koreksi ataupun akan terjadi pembalikan arah. Jadi teman-teman perlu perhatikan di sini. Kuncinya adalah adanya tren naik ya. Kemudian ditambah lagi tren naik itu sudah mendekati resisten ya. Jadi ada resisten. Nah, ketika sudah ada dua poin ini, terus kemudian muncul shooting star itu sendiri, shooting star ya, maka tandanya akan terjadi pembalikan arah. Nah, ketika munculnya shooting star ini, kita belum boleh open posisi. Open posisinya itu pada saat ada candle konfirmasinya ya. Kita masih butuh candle konfirmasi. Jadi harus ada konfirmasi. Nah, candle konfirmasi ini adalah berupa candle bearish. Kalau candle setelah dari pola shooting star ini candle bullish, nah pola dari shooting star ini akan batal ya. Mereka akan nggak berlaku. Nah, tetapi kalau pola yang muncul itu adalah candle bearish, baru itu adalah konfirmasi untuk kita entry posisi sell di situ ya. Jadi tanda dari candle shooting star ini adalah akan terjadinya harga turun ke bawah ya. Syaratnya tadi adanya tren naik ya. Jadi kita mencari pola dari candlestick ini, dari shooting star ini pada tren naik, kemudian ketika harga itu mendekati resisten terus muncul candle ini, nah itu adalah candle shooting star ya. Kita sudah mengidentifikasi, kita sudah dapat identifikasinya, tinggal menunggu candle konfirmasinya di mana ada candle bearish. Kalau sudah muncul ya,
candle konfirmasinya, baru kita bisa entry posisi pada saat itu juga. Itu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari candle shooting star ini sendiri ya, kita bahas dari yang kekurangannya dulu deh ya. Kekurangannya itu karena dia hanya satu pola saja. Kan kalau kita belajar mengenai price action ya, mengenai pola-pola dari candlestick, itu pola-pola itu sebenarnya ada cukup banyak pola-pola di luar sana. Tetapi yang kita pelajari itu sebenarnya kita bisa bagi menjadi beberapa pola ya. Ada yang terdiri dari satu pola, dua pola, tiga pola, dan seterusnya ya. Nah, makanya pola yang terdiri dari hanya satu pola saja itu punya akurasi yang cukup rendah. Kalau berdasarkan perkiraan ya, rata-rata itu sekitar 50 sampai dengan 65%. Jadi agak rendah nih. Tapi selain dari kelemahan ini, ada juga kelebihannya. Kelebihannya adalah simple dan mudah untuk diingat pola seperti ini. Saya yakin teman-teman yang nonton video ini, setelah nonton ilustrasi dari gambaran saya tadi, teman-teman langsung ingat polanya. Shooting star itu dia punya badan candle di bawah, ya, badan candlestick yang kecil di bawah dan ekor yang tinggi di atas. Ya, jadi kalau ekor yang di bawah itu bisa ada, ya, bisa nggak ada juga. Jadi intinya adalah ekor yang di bawah ini kecil, ya. Kemudian untuk syarat dari candlestick shooting star ini, adanya tinggi dari ekor atasnya itu minimal 2 kali lipat dari tinggi dari badan candlesticknya. Ya, itu adalah syarat utamanya. Nah, terus kelebihannya tadi karena simple ya, terus kemudian mudah untuk dibaca, maka kita akan lebih gampang untuk mendeteksi dari candlestick shooting star ini. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya cocok buat pemula karena simple tadi ya. Lalu candle ini juga bisa diandalkan asalkan syarat-syarat tadi, adanya tren, kemudian adanya resisten, lalu adanya candle ini ya, munculnya candle ini ditambah dengan ada konfirmasi, maka akan memberikan akurasi dari transaksi yang cukup tinggi. Tetapi intinya dari candle shooting star ini menandakan bahwa harga itu akan berbalik arah turun. Munculnya candle ini menandakan bahwa harga itu akan turun seperti itu. Nah, candle ini juga ada lawan. Ibaratnya kalau kata-kata itu ada lawan katanya ya. Jadi candle ini itu juga ada lawannya. Namanya adalah inverter Harmer. Ya, saya gambarkan. Jadi kalau shooting star itu ekornya panjang di atas, kalau inverter Harmer ini ekornya ada di bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Nggak peduli warnanya merah ataupun hijau ya. Intinya bentuknya itu seperti ini. Ini adalah badan candlenya, lalu ini adalah ekor yang panjang ke bawah seperti ini ya. Jadi ini harga pembukaan, ini harga penutupan, ini harga tertinggi, lalu ini harga terendah. Kemudian untuk yang warna merah ini kan berarti kan perbedaan antara letak dari harga tertinggi dan harga pembukaan dan penutupan ya. Ini untuk pembukaan berarti kalau merah itu ada di atas, ini buka, ini yang di bawah ini tutup. Ini adalah harga terendah. Ini adalah harga tertinggi itu. Karena harga warnanya merah itu karena harganya turun ya, karena candlenya adalah candle bearish gitu. Jadi nggak peduli dari perbedaan itu, kita bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah inverter Harmer ya. Nah, sebaliknya dari shooting star tadi, dari candle shooting star tadi, inverter Harmer ini menandakan akan terjadinya bullish market ya. Jadi teman-teman harus hafalkan, kalau shooting star itu adalah candle bearish, kalau inverter Harmer itu adalah candle bullish ya, seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat dari inverter Harmer ini artinya kita perlu adanya tren turun.
ya, karena di sini tadi tren naik ya. Kemudian adanya area support, lalu adanya inverter hammer ini, muncul indikator inverter hammer ini ya. Kemudian adanya candle konfirmasi. Nah, baru kita bisa entry posisi buy. Nah, untuk entry posisinya itu ada di mana? Coba kita sekarang identifikasi dulu ya untuk apa? Untuk candlenya kita masuk ke MetaTrader di sini. Nah, kita cari candle shooting star nih ya, karena di sini sedang ada tren naik ya. Nah, kita identifikasi di sini. Oh, ternyata di sini ada ya untuk candle shooting star ini sendiri. Nah, ini ya. Ini candle shooting star dan setelah itu muncul candle turun. Nah, kita bisa entry posisi. Entry posisinya di mana? Setelah muncul candle turun, kita bisa entry posisi di candle ini ya, antara 50% dari candle ini, ataupun kita bisa entry posisi di candle yang ketiga. Tetapi kalau kita entry posisi di candle yang ketiga ini, berarti kan ini harganya langsung naik nih. Tetapi kan kita masih ada kesempatan untuk dapat keuntungan turun di sini. Nah, shooting star ini menandakan terjadinya koreksi ya, ataupun reversal. Jadi ketika kita harus sadar untuk menempatkan targetnya. Karena ini kita mencari momen sell pada tren naik, maka targetnya itu kita nggak boleh jauh-jauh. Dan kita nggak boleh banyak-banyak untuk targetnya. Targetkan 5-10 pip itu sudah bagus. Ya, jadi kalau kita mau ketemu pola shooting star ini, kemudian kita mau jangka panjang, nah itu salah. Ya, cara trading yang salah. Jadi kita harus tentukan target yang pendek-pendek saja. Gitu ya. Ini satu, kita ketemu pola shooting star di sini satu ya. Terus kemudian kita cari pola yang lainnya, kita identifikasi dulu pola-polanya ya. Nah, ini di sini muncul ya, di sini muncul pola shooting star. Kita kalau kita ukur ya, ini badan candlenya 2 kali lipat dari tinggi shadownya, tinggi ekornya. Walaupun candle ini itu hijau, tetapi karena di sini adalah badan candlenya itu kecil ya, dan saya yakin ketika pertama kali dia muncul dominan dia adalah jadi candle merah, tetapi akhirnya tetap dia membentuk mirip-mirip doji gitu ya. Tapi tetap kita bisa anggap ini sebagai candle bearish ya. Maka kita bisa entry posisi di sini misalnya ya, di sini, dan harga langsung turun cukup jauh. Di sini kalaupun kita dapat keuntungan sampai sini pun satu candle kita sudah dapat langsung profit ya. Ataupun kita coba untuk 2 kali ambil targetnya, maka kita dua kali profitnya itu bisa 2 kali. Dan kalau kita masih mau memanfaatkan momen setelahnya, kita bisa manfaatkan candle setelahnya yang kebetulan juga berwarna merah dan harganya itu turun cukup jauh, bahkan sampai di bawah sini. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Sekarang coba kita cari bentuk yang berlawanan ya, inverter hammer. Berarti kita pakai market yang sedang naik dan kita cari pada tren turunnya. Nah, ini kebetulan untuk pound sterling itu kan sedang turun ya. Coba kita cari pada saat harganya itu naik. Ini sebenarnya nggak cocok ya kalau kita jadikan sebagai inverter hammer. Nah, kalau ini cocok ya, ini cocok. Ini kira-kira tingginya ini 2 kali lipat ya, panjangnya ekornya sudah masuk ke 2 kali lipat, dan kemudian muncul candle konfirmasi di sini. Walaupun setelah itu balik arah turun, tetapi kan akhirnya dia naik lagi itu ya. Berarti kita bisa entry posisi di sini dan kita dapat keuntungan di sini. Sebentar, tak perjelas dulu. Nah, kita bisa entry posisi di sini, take profit di sini, atau bahkan lebih dari itu di sini, itu juga bisa ya. Karena sekali lagi di sini kita mencari koreksi harga, bukan mengikuti dari tren yang ada. Maka target kita harus diperkecil. Kita harus sadar diri lah, ibaratnya kita trading itu sedang ikuti tren atau sedang lawan tren gitu ya. Ini muncul lagi ya, ada
inverter hammer ya di sini, kemudian diikuti juga dengan candle naik. Nah, kita kalau entry posisi di sini dapat sini atau bisa dapat sini juga ya. Jadi cukup panjang targetnya. Lalu bahkan koreksi bisa sampai dari sini sampai sini ya. Jadi cukup panjang ini caranya gitu. Nah, mungkin seperti itu ya untuk video kali ini, pembelajaran kali ini mengenai pola shooting star dan juga inverter hammer yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pada tren yang berlawanan ya. Jadi teman-teman mencari koreksi-koreksi harga dengan inverter hammer dan juga dengan pola shooting star ini. Gitu saja teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.